لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Ikhwan akhwat, kita khusyukkan diri kita. Kita bayangkan saat ini adalah malam 10 Muharram. Kita berada di tenda bersama Al-Husain. Kita melihat Al-Husain dan semua keluarganya kehausan, kelaparan, tersiksa dengan panasnya Karbala saat itu. Kita masuk dalam Sahara Karbala yang telah menjelma permadani merah yang disulam oleh untayan benang duka dan darah. Sejauh mata sang imam memandang tubuh-tubuh manusia bergelimpangan, para pembela telah tak bernyawa, para putra telah merengkuh syahadah, angin panas terus menghembuskan kemurungan, air mata para putra-putri Nabi telah mengering seakan tak kuasa lagi bagi mata mereka untuk menangis. Seakan tiada mampu lagi bagi hati mereka untuk terluka, tapi mereka tahu bahwa puncak kesedihan baru hendak dimulai. Puncak kedukaan mereka baru hendak diuntai. Mereka harus mempersiapkan hati dan jiwa mereka untuk kedukaan maha dahsyat, di mana kecintaan dan pembela mereka tubuhnya akan disayat. Inilah yang bahkan alam semesta tak mampu menanggung deritanya. Inilah yang bahkan para malaikat ikut dirundung nestapa. Inilah puncak pengorbanan manusia mulia. Imam Husain telah siap di atas kudanya dengan pakaian yang tertutup rapat dan diikat, dengan Zulfikar yang digenggamnya erat. Ia seorang diri, sementara di seberang sana pasukan musuh tetap tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah garang telah siap menyerangnya, menyempurnakan puncak kebiadaban jiwa-jiwa mereka. Imam Husain melihat para musuh dengan hati yang penuh duka. Betapa beliau merasa kasihan pada manusia-manusia yang telah tertutup hatinya. Betapa beliau sesungguhnya ingin menyelamatkan mereka dari murka dan neraka. Dan untuk menuntaskan hujahnya sebagai penerus risalah, sang imam berkata, "Aku adalah Husain putra Mustafa, penuntas Rasul dan penyempurna agama, putra Fatimah, pemimpin wanita seluruh semesta. Aku putra Murtada, sang singa pembela agama. Abangku adalah Al-Mujtaba. Adakah aku telah mengecewakan kalian? Apakah aku telah berbuat tidak adil pada kalian? Apakah aku merampas harta kalian? Adakah kewajiban agama yang telah aku tinggalkan? Adakah hukum-hukum Allah atau sunnah Nabi yang telah aku abaikan? Mengapa kalian begitu ingin membunuhku? Mengapa kalian begitu bersemangat ingin menumpahkan darahku? Tidakkah kalian takut akan murka dan siksa neraka?" Ucapan Al-Husain dibantah oleh Umar bin Sa'ad. "Hei Husain, hentikan bualanmu. Tidak tahukah engkau kami telah begitu lama menyimpan dendam padamu dan keluargamu sejak perang-perang terdahulu, dan kami akan membunuhmu demi hadiah besar yang telah dijanjikan Yazid pada kami." Sumpah Al-Husain, "Sungguh, wallah, tiada sedikit pun hadiah atau bahagia yang akan kalian terima di dunia, terlebih di akhirat kelak." Imam Husain begitu kecewa mendengar jawaban para musuhnya. Hatinya begitu terluka.
Beliau pun tak mampu menahan air matanya. Betapa murah mereka menjual kebenaran dan kemanusiaan mereka hanya demi dendam dan hadiah. Lantang Al-Husain, "Hei Umar bin Sa'ad, jika engkau memang mempunyai nyali dan hati, maka berikanlah aku air sebelum melawan pasukanmu seorang diri. Atau cukup berikan saja pada keluargaku yang telah tercekik dahaga." Balas Umar, "Aku tidak mau memenuhi permintaanmu. Sungguh engkau adalah seorang pengecut dan hina. Kini telah kau lihat aku seorang diri, wahai Umar. Maka lawanlah aku secara kesatria. Aku menantang pasukanmu untuk berduel denganku." Umar pun memerintahkan satu persatu jagoannya untuk maju. Sesaat mereka menolak untuk berduel dengan Imam Husain karena mereka tahu akan kehebatan berpedang sang imam. Tapi Umar bin Sa'ad pun menjanjikan hadiah yang berlipat-lipat hingga mereka pun tergiur karenanya. Terjadilah duel 1 melawan 1. Umar bin Sa'ad telah memerintahkan para pendekar-pendekar dari pasukannya. Tapi tiada yang mampu mengalahkan Al-Husain. Satu persatu jagoan Umar bin Sa'ad tersungkur tak berdaya. Menyaksikan ini, Umar baru menyadari bahwa Al-Husain bukanlah seorang pendekar biasa. Ia telah mewarisi kehebatan berperang ayahnya, seorang pendekar Islam legendaris, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah putra pemilik pedang Dzulfiqar yang telah menghantam banyak pendekar-pendekar kaum kafir dan musyrik. Karenanya Umar bin Sa'ad tak mau mengambil resiko kehilangan banyak pasukannya. Ia pun kembali pada pilihan yang telah sejak awal dilakukannya, berperang secara licik dan penuh kecurangan. Apa yang kalian lihat? Apa kalian ingin terbunuh satu persatu? Cepat kepung Husain. Pasukan Umar pun mengepung Al-Husain dari segala arah. Sebagian membidikkan panah, sebagian bersiap menyerang dengan tombak dan pedang. Imam Husain memacu kudanya menerobos pasukan musuh. Dengan ketangkasan dan kemahirannya dalam berkuda dan berpedang, beliau mampu membuat banyak nyawa musuh tumbang. Dan bahkan sang imam pun mampu mendekat ke tepian sungai Furat. Namun baru saja beliau hendak menghilangkan dahaga, terdengar suara musuh yang berteriak, "Hei Husain, kami telah menyerang tenda para wanita. Kami akan membakar mereka." Mendengar itu, sang imam tak sempat lagi menuntaskan dahaganya. Dengan cepat ia memacu kudanya kembali ke tenda wanita, dan ternyata mereka telah menipu sang imam. Betapa mereka tidak malu melakukan kecurangan dalam berperang. Tindakan mereka membangkitkan amarah Imam Husain yang lantas menghardik mereka. "Hei para budak Abu Sufyan, kalian tidak beragama dan tidak percaya akan hari akhirat. Tapi kiranya janganlah jadi pengecut yang memalukan. Akulah yang berperang melawan kalian, bukan para wanita itu. Aku yang kalian inginkan. Maka selama aku masih hidup, jangan sekali-kali kalian mendekati mereka." Shimir Dzul Jaushan yang memimpin pasukan penyerang Imam Husain menyetujui permintaan itu. Kini seluruh pasukan berpusat pada sang imam. Tiada lagi yang mereka inginkan selain menumpahkan darah suci Al-Imam Al-Husain. Imam Husain memajukan keduanya dengan kencang. Kembali beliau mengobrak-abrik pasukan musuh dengan sabetan Dzulfiqar. Tubuh-tubuh yang hina bergelimpangan. Pasukan Umar tercerai-berai oleh sang putra Haidar. Sesaat imam terhenti, beliau mulai terengah. Dahaga begitu mencekiknya. Tanpa diduga, seorang durjana melemparkan batu besar ke arah beliau dan mengenai wajahnya hingga berdarah. Belum sempat sang imam membersihkan darah dari wajahnya, seorang biadab bernama Abu Hunuk menghempaskan panah hingga menancap di dahi suci sang imam. Imam menarik panah tersebut dari dahinya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Panah terpatah dari dahinya. Darah segar mengalir hingga janggutnya. Di saat yang sama, seorang biadab menghempaskan panah bermata 3 tepat ke arah dada Imam Husain. Darah segar kembali mengalir dari tubuhnya. Lirih Al-Husain, "Ya Allah, Engkau saksikanlah bahwa mereka telah membantai satu-satunya cucu Nabimu di muka bumi ini." Sang imam mematahkan panah itu. Kini tubuhnya telah bermandikan darah. "Ya Allah,
Allah, mudahkanlah kematian ini. Imam Husain kembali meraup darahnya dan berkata, aku ingin segera bertemu Allah dan Rasulnya dalam keadaan seperti ini. Dengan sisa tenaganya, sang imam memacu kuda ke arah musuh. Akulah Husain putra Ali. Untuk tunduk aku tak akan sudi. Kubela keluarga ayahku sampai mati. Aku memegang teguh agama Nabi. Menyaksikan ini Umar mulai ketakutan. Shimir pun kebingungan. Hujani tubuhnya dengan banyak panah. Lesatkan panah beracun ke tubuhnya. Hantam dia dengan tombak kalian. Serang seluruhnya secara bersamaan. Panah-panah melesat menghantam tubuh putra Fatimah. Imam Husain terjungkal dari kudanya, pedangnya terlempar, tubuhnya terpetal jatuh ke tanah. Para wanita berteriak histeris, para musuh tertawa bengis. Telah jatuh Husainku, telah tumbang Husainku. Para musuh mendekat ke arah Imam Husain yang tak bergerak. Sebagian mengira sang imam telah wafat. Namun sebagian menduga ia hanya tak sadarkan diri. Seorang biadab menendang sang imam hingga Imam Husain tersadar. Tubuh manusia yang sering dipeluk Nabi itu kini terduduk di Sahara Karbala. Wajah dan tubuhnya penuh dengan darah. Para musuh dengan sombong mengelilinginya dengan tawa. Mereka menghina kakeknya, menghina ayahnya dan bundanya juga abangnya. Tiba-tiba seorang anak belia datang dan berdiri tepat di depan sang imam. Ia menantang para musuh, "Hei manusia terkutuk, apa yang hendak kalian lakukan pada pamanku?" Itulah Abdullah putra Imam Hasan al-Mujtaba. Dengan matanya yang tajam, ia menatap Bahar bin Ka'ab. Merasa terhina oleh Abdullah, Bahar pun mengayunkan pedangnya. Abdullah menangkis dengan tangannya hingga tangan kecil itu pun terpisah dari tubuhnya. "Duhai pamanku, mereka telah memotong tanganku." "Bersabarlah, duhai putraku, sebentar lagi kau akan berjumpa dengan ayahmu Al-Hasan." Tak lama dari ucapan sang imam, Harmalah bin Kahil pun memanah tubuh belia itu. Hingga Abdullah pun syahid di hadapan sang imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak puas dengan itu, seluruh pasukan Umar bin Sa'ad dibentak. "Apa yang kalian tunggu? Cepat habisi Husain." Beberapa orang dari pasukan Umar menghantam tubuh Imam Husain. Ada yang menghantam punggungnya, wajahnya, juga kepalanya. Sang imam kembali roboh, penggal kepalanya. Syabs bin Rubai dengan sombong membawa pedang mendekat ke wajah sang imam. Namun tak lama ia pun kembali pada Umar. "Aku tak sanggup melakukannya. Seketika ia menatapku, wajahnya begitu mirip dengan kakeknya Muhammad." Lalu muncullah Sinan mendekatkan pedangnya pada leher sang imam. Namun tiba-tiba matanya membelalak dan pedangnya terjatuh. Ia pun lari ketakutan. Wajah Muhammad menatapku. Wajahnya menjelma menjadi Muhammad. Jawab Shimir, "Kalian semua pengecut. Aku yang akan memenggal kepalanya." Dengan wajah seperti syaitan, Shimir Diljawshan datang mendekat pada sang imam. Ia pun tak segan menduduki dada putra Fatimah. Imam Husain bertanya, "Siapa engkau? Tahukah engkau siapa yang kau duduki ini?" "Aku adalah Shimir Diljawshan, aku sangat tahu siapa engkau. Tapi aku tidak peduli, aku akan mendapatkan hadiah besar dari Yazid. Apakah kau tak mengharapkan syafaat kakekku?" Jawab Al-Husain. "Hadiah lebih kubutuhkan daripada syafaatmu dan nenek moyangmu. Kiranya berilah aku minum sebelum kau memenggalku," lirih Al-Husain. "Janganlah bermimpi kau ya Husain. Bukankah sebentar lagi kakekmu akan memberimu minum? Bukalah penutup wajahmu." Sesaat Shimir manusia biadab itu menyingkap penutup mukanya lalu menutupnya kembali. "Benar ucapan kakekku," jawab Al-Husain, "bahwa pembunuhku adalah lelaki berwajah menakutkan.
Tubuhnya penuh dengan bulu kasar hingga tampak seperti babi hutan. Berdebah, terkutuklah kau dan kakekmu yang menyamakan aku dengan babi hutan. Kau akan kusembelih perlahan-lahan sebagai balasan atas ucapan kakekmu itu. Akan kupotong pada setiap persendianmu dengan perlahan. Shimir mulai melucuti persendian jari-jari kaki tangan suci Al-Husain alaihi salam dengan perlahan. Pada puncak kegeramannya, Al-Husain merintih. Beliau memanggil-manggil nama pada setiap sayatan pedang laknatullah Shimir. Ya Jaddah, ya Ummah, ya Abatah, ya Akhah. Shimir menempelkan pedangnya di leher Al-Husain, tetapi pedang Shimir tak dapat melukai leher Al-Husain alaihissalam. Shimir berganti-ganti pedang, namun leher Al-Husain tak tergoreskan. Shimir berusaha menekan pedangnya di leher Al-Husain, lalu menggeleng-gelengkan kepala Al-Husain, dan tetap saja leher itu tak tergoreskan. Shimir bingung putus asa. Kemudian datang seorang yang melihatnya berkata, leher Al-Husain itu selalu diciumi oleh Rasulullah. Sigap Shimir membalikkan tubuh Al-Husain yang sudah tidak berdaya. Al-Husain mengarahkan pandangannya tertuju kepada Sayyidah Zainab, adiknya. Walaupun di saat seperti itu manusia langit itu masih menunjukkan kemuliaannya, beliau mengkhawatirkan kejadian tragis ini dilihat oleh adiknya dan keluarganya. Shimir menyembelihnya dari belakang lehernya. Bersamaan dengan bergesernya pedang manusia terkutuk itu menyentuh leher Imam Husain. Imam Husain menepuk-nepuk tanah, menenangkan bumi yang marah dan bergemuruh, yang hendak akan menelan manusia terlaknat itu. Sekali lagi manusia langit itu menunjukkan kemuliaannya. Imam Husain masih berharap ada jiwa-jiwa yang masih bisa diselamatkan. Melihat kejadian itu, Ummul Masa'ib Sayyidah Zainab menjerit. Pekikannya merobek-robek langit. Bersama kesyahidan Al-Husain, matahari pun terjun menenggelamkan dirinya ke dalam bumi pada hari Jumat, tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh Imam Husain mengejan dan bergetar. Darah perlahan tumpah di setiap pasir Sahara. Para putri menangis histeris. Ali Zainal Abidin tertunduk tak berdaya. Zainab hampir pingsan karenanya. Alam semesta menangis, seluruh malaikat menangis. Cucunda tercinta Nabi telah penuh dengan darah. Putra sang penerus risalah telah tiada daya. Putra Bunda Zahra telah terpenggal kepalanya. Adik Al-Mujtaba syahid tiada pembela. Salam atasmu, duhai yang berlumuran darah. Salam atasmu, duhai yang tubuhnya penuh panah. Salam atasmu, duhai yang terpenggal kepalanya. Salam atasmu, duhai yang syahid penuh derita. Kami ucapkan beribu-ribu kali lagi ya Imam, maafkan kami. Afwaka ya Imam. Mulut kami berbicara mencintaimu, tapi perbuatan kami mengatakan yang sebaliknya. Kami sering melakukan sesuatu membuat namamu tercoreng, yang membuat dirimu suci diremehkan orang. Itu semua salah kami ya Imam. Maafkan kami ya Imam, maaf. Sungguh tiada daya yang mampu kami berikan sebagai balasan atas pengorbanan kalian. Apalah jadinya kami bila tidak mengenal kalian. Tapi kiranya terimalah upaya kami dalam mengenang kalian sebagai sedikit bukti atas kecintaan kami pada kalian. Hari ini penghuni langit dan bumi meneteskan air mata. Terimalah air mata kami ya Imam. Masukkan ke dalam salah satu yang berduka atas musibahmu. Terimalah empati kami ya Imam,
yang menjadi saksi atas kedukaan kami. Kami tahu kami bahkan tidak layak mengaku sebagai pecintamu. Namun sungguh duhai Husain, betapa kami ingin menjadi pembelamu. Berkenanlah memberkahi upaya kami yang ingin mengenangmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Malam ini kami berduka atas musibah cucumu Al-Husain. Ya Zahra. Malam ini kami berduka atas musibah putramu Al-Husain. Ya Amirul Mu'minin. Malam ini kami berduka atas musibah putramu Al-Husain. Ya Mujtaba. Malam ini kami berduka atas musibah adikmu Al-Husain. Ya Allah, jadikanlah kami malam ini, ayah kami, ibu kami, putra-putri kami, kakak adik kami termasuk yang berduka atas musibah Al-Husain. Jadikanlah air mata kami sekarang ini sebagai pemadam api neraka. Jadikanlah air mata kami sekarang ini sebagai penyejuk di padang mahsyar nanti. Jadikanlah air mata kami sekarang ini sebagai hadiah terbaik untuk orang-orang yang kami cintai, yang sudah mendahului kami. Terutama untuk ayah dan ibu kami. Sehingga Rasulmu menjadi senang atas kami. Sehingga Az-Zahra menjadi senang atas kami. Sehingga Imam Ali menjadi senang atas kami. Sehingga Ma'sumin menjadi senang atas kami. Sehingga Engkau menjadi ridha atas kami, ya Allah. Ikhwan akhwat, bersama kita minta kepada Allah, malam-malam ini ya Allah, jangan sampai Engkau tidak mengabulkan hajat-hajat kami. Minta hajatnya masing-masing, ikhwan akhwat. Ucapkan dengan lantang, dalam hati, dalam pikiran, semuanya boleh. Malam ini sahibul asri wa zaman, tugas sahibul asri wa zaman adalah untuk meridhai semua amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ilahana ya Allah, bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, ishfi maradana ya Allah. اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.